Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sangat senang boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar kitab suci, mendalami kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Di sini kita akan mendalami bagaimana sesungguhnya cara hidup orang berhikmat dan bagaimana sesungguhnya cara hidup dalam kebodohan. Sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing dan saatnya kita memohon kemurahan Tuhan. Kita meminta Dia untuk menuntun kita di dalam mendalami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan semesta alam, Allah sumber hikmat, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami muliakan nama-Mu saat ini, sebab Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Kami ada karena Tuhan, kami boleh beraktivitas karena Engkau yang menyertai kami. Saat ini kami mau belajar dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus akan menuntun kami di dalam kami memahami, mendalami kebenaran firman-Mu. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Judul bacaan kita, Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah kali ini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Kebodohan dan kepintaran merupakan dua hal yang berbeda. Orang yang tidak dapat membaca biasanya kita sebut bodoh. Sedangkan orang yang dapat membaca kita sebut pintar. Nah, kebodohan yang dimaksudkan selama ini yang kita pahami adalah ketidakmampuan untuk menyerap ilmu yang diberikan kepadanya. Dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, kebodohan tidak dalam pengertian yang seperti itu.
Jadi salah kalau kita memahami kebodohan yang dimaksudkan dalam kitab Amsal ini, kebodohan yang menunjuk pada orang yang tidak dapat membaca. Bukan itu yang kitab Amsal maksudkan. Kebodohan di sini lebih menunjuk pada cara hidup yang salah. Sedangkan hikmat, cara hidup yang benar. Nah, kitab Amsal yang berjaya pada zaman Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi, bersinar pada abad ke-8 di zaman pemerintahan Raja Hizkia. Kitab ini dirampungkan di tanah pembuangan Babel ketika umat dibuang ke tanah Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Saudara, kitab Amsal ini ditulis agar orang yang tidak berpengalaman menjadi bijak, orang muda yang tidak berpengetahuan menjadi bijaksana, dan orang bijak menjadi lebih bijak lagi. Hal itu dapat kita lihat dalam kitab Amsal pasal 1. Nah, perkop yang kita baca saat ini bukanlah perkop yang mudah dipahami. Saya mau katakan, ini perkop yang sulit dipahami. Kita harus membaca dengan cermat dan mengkajinya dengan tekun, baru kita bisa memahaminya. Sejujurnya, ini perkop yang sulit jika kita tidak tahu jenis sastra kitab ini. Nah, kitab Amsal ternyata termasuk jenis sastra hikmat dan puisi. Sastra hikmat adalah karya sastra yang berisi pengajaran dan pengalaman hidup dalam bentuk pepatah dan aforisme. Nah, apa itu aforisme? Aforisme adalah pernyataan yang padat dan ringkas tentang kebenaran yang umum atau tentang cara hidup. Ya, jadi kalau kita mendapatkan catatan yang padat dan ringkas tentang kebenaran, itu namanya aforisme. Sastra hikmat mengajarkan makna hidup dan cara hidup. Harap ini kita pahami. Ketika kita membaca kitab Amsal, kita harus sadar bahwa kitab ini sesungguhnya sedang mengajarkan kita makna hidup dan cara hidup. Nah, dalam teks Amsal pasal 9 ini, kita membaca tentang hikmat dan kebodohan dalam gaya bahasa personifikasi. Hikmat itu diibaratkan seperti seorang perempuan yang mandiri dan bijak, sedangkan kebodohan dipersonifikasi ibarat perempuan yang cerewet. Ya, dengan memahami hal ini, maka kita mengalami kemudahan. Ada kemudahan bagi kita untuk memahami tentang hikmat dan kebodohan. Nah, sekarang mari kita bahas hal ini dengan cermat, dengan teliti, untuk melihat cara hidup yang berhikmat itu seperti apa, dan cara hidup dalam kebodohan itu seperti apa dalam personifikasi perempuan hikmat dan perempuan yang bodoh. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, perhatikan ayat 1 dan 2. Perempuan hikmat itu cekatan bekerja, sedangkan perempuan bodoh itu sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Jadi ini dua kehidupan yang kontras. Perempuan hikmat, dia cekatan bekerja, sedangkan perempuan bodoh di sini digambarkan tidak punya pengalaman. Kalau orang tidak punya pengalaman, berarti dia tidak pernah atau belum pernah mengerjakan satu hal, sehingga dia disebut tidak berpengalaman. Jadi ini menunjuk pada kemalasan. Nah, perempuan hikmat itu cekatan bekerja. Jadi kitab Amsal ini sesungguhnya sedang mengajar kita bahwa berhikmat itu berarti rajin bekerja, cekatan bekerja. Sedangkan yang bodoh itu berarti dia suka bermalas-malasan dalam hidup. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk berhikmat ataukah bodoh? Yang kedua, perempuan hikmat menyediakan makanannya sendiri. Perhatikan ayat yang kelima. Sedangkan perempuan bodoh menyajikan makanan curian. Saudara, jadi orang berhikmat itu makan dari hasil jerih payahnya. Sedangkan
yang bodoh itu makan dari hasil curian atau hasil korupsi atau hasil yang orang Manado bilang pencuri tulang. Inilah gaya hidup orang berhikmat dan orang bodoh. Kalau kita dipenuhi oleh hikmat Allah, kita akan menyediakan makanan sendiri. Jadi kita bekerja keras untuk mendapatkan makanan sendiri, sedangkan orang yang bodoh tidak berdiri lelah, dia lebih suka mengambil makanan dari hasil korupsi atau dari hasil pencuri tulang. Yang ketiga, perempuan hikmat itu memberi hidup. Perhatikan ayat yang ke-6, sedangkan perempuan bodoh membawa pada kematian. Perhatikan ayat yang ke-18. Yang keempat, perempuan hikmat tidak suka mengecam pencemooh dan orang fasik. Dia lebih suka mengecam orang bijak. Ya, perhatikan ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Perempuan bodoh suka mengecam pencemooh dan orang fasik. Nah, di sini kita paham, tidak semua orang itu harus kita kecam. Ya, harap ini diingat, tidak semua orang dapat kita tegur. Ya, sebab di antara kita ada yang disebut pencemooh, ada yang disebut orang fasik. Nah, si pencemooh dan orang fasik, mereka tidak suka ditegur. Yang kelima, perempuan hikmat suka menerima nasihat. Perhatikan ayat 9. Sedangkan perempuan bodoh benci dengan nasihat, bahkan dia mencelah dan membenci si pemberi nasihat. Perhatikan ayat yang ke-7. Nah, saudara sekalian, pada akhirnya kitab Amsal mengajak kita untuk menyadari bahwa sumber hikmat adalah Tuhan. Karena itu, pada ayat yang ke-10, dia menegaskan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Luar biasa, saudara sekalian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi, di awal-awalnya, sebelum kita mendapatkan hikmat, kita harus menempuh kehidupan yang takut akan Tuhan. Kemudian disebut di sini, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Untuk mengenal Yang Maha Kudus, untuk mengenal Tuhan, itu namanya pengertian. Nah, hikmat dalam kitab Amsal ini itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, hokmah. Ya, kata hokmah ini dalam Alkitab Perjanjian Lama itu sering diterjemahkan terampil, hikmat, ya, menjadi bijaksana dan kecerdasan. Jadi ada 4 kata yang merupakan terjemahan dari kata hokmah dalam bahasa Ibrani. Terjemahannya adalah terampil, hikmat, menjadi bijaksana, dan yang terakhir adalah kecerdasan. Nah, dalam kitab Amsal, kata hokmah diterjemahkan hikmat. Dalam pengertian, ajaran untuk melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ini luar biasa, saudara sekalian. Ajaran untuk melihat Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Itu berarti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sedang berkarya di alam semesta ini. Dan kitab hikmat ini menolong kita untuk melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Nah, hikmat inilah yang mengajarkan kita makna hidup dan cara hidup. Bagaimana kita menjalani kehidupan, kitab hikmat ini menuntun kita. Jika demikian, bagaimana kita menjalani hidup berdasarkan hikmat Tuhan? Dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, kita menemukan ajaran ini. Yang pertama, berhikmat bukan berarti banyak bicara seperti perempuan yang cerewet. Berhikmat itu dapat mengendalikan lidah. Kapan dia harus bicara, di mana dia harus bicara, dan bagaimana dia berbicara, itulah orang yang berhikmat. Nah, tidak semua hal kita sampaikan. Ada kan hal-hal yang harus kita simpan. Kalau kita menyampaikannya, pasti akan terjadi perkelahian,
pasti akan terjadi keresahan, pasti akan terjadi kebencian satu sama lain. Nah, orang berhikmat tahu mana yang harus disampaikan dan mana yang harus dia simpan. Itu berhikmat. Terhadap si pencemooh dan orang fasik, kita harus belajar untuk mengendalikan lidah kita. Sebab pencemooh dan orang fasik tidak mau ditegur. Harap ini kita ingat baik-baik, yang namanya pencemooh. Orang yang punya kebiasaan mengejek orang lain, merendahkan orang lain, mengolok-olok orang lain, membuli orang lain, itu pencemooh. Yang namanya pencemooh, dia tidak suka ditegur. Dan yang namanya orang fasik, ya, orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Yang namanya orang fasik, dia tidak mau ditegur. Dia selalu merasa diri lebih benar daripada yang lain. Nah, dalam hidup ini kita menyaksikan tentang kenyataan ini, dan barangkali Anda pernah mengalaminya. Coba ingat, siapa yang pernah Anda tegur? Dan sekian banyak orang itu, ada yang bersuka cita ketika engkau tegur, tetapi ada yang tidak bisa menerima teguranmu. Dia marah, dia benci, bahkan dia menjauhimu. Ada orang yang berterima kasih ketika dia ditegur, tetapi ada yang sebaliknya, sakit hati ketika dia ditegur. Saudara tahu pencemooh? Benar, orang yang suka mencemooh, orang yang suka mengolok-olok, orang yang suka membuli. Tetapi sesungguhnya pencemooh yang kitab Amsal maksudkan di sini adalah orang yang sombong. Karena dia sombong, dia suka merendahkan orang. Dia tidak tahu menghormati orang. Dia tidak tahu menghargai orang. Dia lebih suka didengar daripada mendengar. Dia lebih suka mencaci maki daripada memberikan pujian kepada sesamanya. Sedangkan orang fasik di sini adalah orang yang jahat, yang tidak melaksanakan kebenaran. Dalam Mazmur pasal 36 ayat yang kedua, disebutkan orang fasik itu tidak memiliki rasa takut akan Allah. Mereka sombong, iri hati, dan merasa diri lebih benar dari orang lain. Jadi ada kemiripan antara si pencemooh dan orang fasik. Nah, orang fasik dan pencemooh ada di sekitar kita. Camkanlah ini. Engkau harus tahu siapa yang harus engkau tegur dan siapa yang tidak usah kau tegur. Sebab kalau engkau memaksakan diri untuk menegurnya, teguranmu mubasir, bahkan engkau mendapatkan masalah baru di sana. Yang kedua, makanlah dari hasil jerih lelahmu. Karena itu bekerjalah dengan tekun. Jangan malas. Orang berhikmat tidak malas. Setiap hari mereka bekerja dan terus bekerja, berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya masih ingat ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, ada tulisan di dinding yang digantung. Tulisan itu bunyinya seperti ini: orang malas bantal setan. Saudara, tidak ada penjelasan tentang kalimat ini. Orang malas bantal setan. Jangan kita membayangkan bahwa setan sedang tidur di atas orang malas, atau menjadikan orang malas itu sebagai bantalnya. Kalimat ini sesungguhnya hanya mengandung satu pesan, yaitu buanglah kemalasan dari hidupmu. Jangan biarkan engkau bertumbuh sebagai pribadi yang malas. Engkau harus tekun bekerja. Engkau harus rajin bekerja. Jemputlah masa depanmu dengan aktivitas, dengan semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, hikmat itu menghidupkan. Relasi dengan sesama adalah relasi yang menghidupkan. Manusia hidup untuk menghidupi sesamanya, untuk memanusiakan sesamanya. Yang keempat, belajarlah untuk berterima kasih ketika ada yang menegur, mengkritik, dan memberikan nasihat. Ini pelajaran yang kita temukan dalam kitab Amsal ini. Manusia itu
memiliki kelebihan dan kekurangan. Manusia itu punya kekuatan dan kelemahan. Nah, yang bisa melihat kekurangan dan kelemahan kita adalah orang lain. Ketika mereka menegur kita dengan cara yang santun maupun dengan cara yang keras, lihatlah itu secara positif. Mereka adalah orang-orang yang peduli. Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan kita. Jika tidak, bisa saja mereka berdiam diri dan tidak mengatakan apa-apa kepada kita. Sekali lagi, berterima kasihlah ketika engkau ditegur, berterima kasihlah ketika engkau dikritik, berterima kasihlah ketika orang menunjukkan kekuranganmu, menunjukkan kelemahanmu. Dengan apa yang mereka katakan itu menjadi bahan bagi kita untuk berbenah diri, menjalani kehidupan yang lebih baik, menggapai masa depan yang kita idam-idamkan. Yang kelima, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Bersekutulah di dalam namanya. Mengapa? Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang Israel menyebutnya Yirah Yahweh. Pengertian sederhana takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan mentaatinya. Ibarat anak-anak menghormati orang tuanya dengan mentaati apa yang orang tuanya perintahkan. Takut akan Tuhan seperti itu. Seperti seorang anak yang begitu taat kepada orang tuanya karena dia segan, dia hormat pada orang tuanya. Nah, dalam kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara, ada pemimpin di dalamnya, ya. Ada pemimpin di dalamnya. Merekalah para pengambil keputusan. Nah, bagaimana supaya mereka tidak salah mengambil keputusan? Disinilah peran kita. Mintalah hikmat Tuhan bagi mereka. Karena itu dalam ibadah minggu selalu ada doa syafaat, mendoakan pemerintah kita, agar ketika dia mengambil keputusan, keputusannya itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di era digital ini ada banyak pilihan diperhadapkan kepada kita, dan kita harus mengambil keputusan atasnya. Anak-anak kita yang masih muda pun, mereka pun acap kali diperhadapkan dengan pilihan, dan mereka harus mengambil keputusan. Awasi anak-anakmu yang masih muda. Perhatikan mereka, sebab acap kali mereka diperhadapkan dengan pilihan yang mana mereka harus mengambil keputusan dan mereka mengalami kesulitan untuk memutuskannya. Ada orang yang depresi, kemudian pergi ke jembatan dan melompat dari jembatan hingga menjemput ajal, mengalami kematian. Nah, jangan biarkan anak-anak kita depresi hanya karena mereka mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan dari sekian banyak pilihan yang diperhadapkan kepadanya. Carilah penolong bagi anak-anak kita. Bantulah anak-anak kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nah, disinilah pentingnya kita meminta hikmat Tuhan. Ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, mintalah kepada Tuhan Sang Sumber Hikmat agar Dia memberikan hikmat itu kepada kita dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar. Saya sangat yakin jika Salomo diberikan hikmat ketika dia memintanya, hal yang sama juga akan terjadi pada kita. Tuhan Allah akan memberikan hikmat kepada kita ketika kita memintanya dalam kesungguhan kepadanya. Tetapi ingat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Benahi kehidupan kita sehingga kita layak, pantas untuk meminta hikmat itu, dan Tuhan akan memberikan ketika kita mentaati segala ketetapan, dan Tuhan pasti akan mengasihani, Tuhan pasti akan memberikan apa yang menjadi permintaan orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepadanya, yang taat kepadanya. Saudara, Tuhan tidak mungkin memberikan hikmat bagi mereka yang tidak takut akan Dia. Ya, tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin memberikan hikmat kepada orang yang tidak mau taat kepadanya. Ada kisah tentang seorang anak muda yang jatuh di sungai
dan dia diseret banjir. Orang ini dalam keadaan diseret oleh air sungai yang keras, dia berteriak minta tolong. Seseorang mendekati tepi sungai dan berteriak kepada orang itu, berikan tanganmu. Berikan tanganmu, ulurkan tanganmu, supaya aku menangkap tangan itu dan menarikmu. Tetapi orang ini tidak memberikannya. Akibatnya, dia mati terseret arus sungai. Saudara, cerita ini sesungguhnya merupakan gambaran kehidupan kita. Dalam menempuh kehidupan, acap kali kita diperhadapkan dengan arus pergumulan yang luar biasa. Disinilah Tuhan datang kepada kita. Dia meminta kita untuk mengulurkan tangan kita, berserah kepadanya, mengandalkan kuasanya, meyakini bahwa dia adalah penguasa alam semesta ini. Ada kuasa yang maha dahsyat di tangannya untuk menolong kita. Kita diminta untuk mengulurkan tangan kita. Kita diminta untuk berserah kepadanya, agar dia datang, agar dia menolong kita. Tetapi acap kali kita keras kepala. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita tenggelam dalam pikiran kita. Kita tenggelam dalam tendensi mengandalkan kekuatan kita. Kita tenggelam dalam kecenderungan untuk mengandalkan orang lain. Padahal yang berkuasa di kolong langit ini, yang berkuasa di alam semesta ini adalah Tuhan. Karena itu dalam Perjanjian Lama, kita sering membaca gelar bagi Allah adalah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu bermakna tiga. Dialah pencipta, dialah penguasa alam semesta ini, dialah pemelihara kehidupan kita. Ketika Daud mendatangi Goliat, apa yang dia katakan? Aku mendatangimu di dalam nama Tuhan semesta alam. Goliat adalah masalah bagi banyak orang Israel. Daud mendatangi masalah itu di dalam nama Tuhan semesta alam. Gelar Tuhan semesta alam sesungguhnya mengandung pesan, dialah pencipta, dialah penguasa, dialah pemelihara kehidupan kita. Karena itu saudara sekalian, penting bagi kita untuk berserah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan singkirkanlah sikap keras kepala dari kehidupan kita. Saya sangat terkesan dengan perkataan Oswald Chambers, iman tidak pernah tahu kemana ia dibawa, tetapi ia mencintai dan mengenal Dia yang memimpin. Dari kalimat mutiara ini jelas, mencintai dan mengenal Tuhan yang memimpin sangatlah penting. Percayakan segalanya kepada yang memimpin. Abraham tidak pernah tahu ada anak domba pengganti Ishak. Musa tidak pernah tahu orang-orang yang memberontak melawannya. Tanah tempat mereka berdiri terbelah menjadi dua dan menelan orang-orang yang menentang Musa, Korah, Datan, dan Abiram. Yusuf juga tidak pernah tahu dari penjara dia akan menjadi penguasa di Mesir. Tapi mereka percaya bahwa ada yang memimpin mereka, ada yang menuntun mereka, ada yang selalu beserta dengan mereka. Dialah Tuhan. Hari ini bisa saja kita sedang dirundung masalah. Kita tidak tahu jalan keluarnya. Ambillah hikmah dari perjalanan kehidupan Abraham, Yusuf, dan Musa. Mereka percaya sepenuhnya kepada yang memimpin. Dialah sumber hikmat. Dia pasti tahu yang terbaik bagi kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Korintus yang dicatat dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Rasul Paulus menulis, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini berita yang sungguh luar biasa. Mari kita percayakan hidup kita kepada Kristus Yesus. Dialah sumber hikmat yang sejati. Dalam hikmatnya, kita pasti diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar, untuk bertindak benar dan adil selama kita menjalani kehidupan di dunia ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.